Saya adalah Pendeta Sudiarlensius Purba. Saya lahir di desa di Sipanggu 12 Desember 1960 dan saya mulai melayani di gereja semenjak tahun 1986 dan saya ditahbiskan menjadi pendeta pada tanggal 4 April 1988. Shalom Bapak Pendeta. Salam. Bagaimana kabarnya? Sehat. Bapak Pendeta berarti sudah berapa lama melayani di GKPS sebagai pendeta? Ya, sebagai pendeta lebih kurang 33 tahun lah. 33 tahun. Iya, Udah lama lebih sekali kurang. ya. Lumayan. Berarti apakah waktu memulainya Bapak Pendeta melayaninya dari GKPS mana ke mana tuh? Kalau mengenai itu, setelah saya ditahbiskan di gereja GKPS Hang Tuah Medan tahun 1988, penempatan pertama saya ditempatkan sebagai pendeta resort di resort Sipitu Huta. Di sana saya melayani lebih kurang 6 tahun. Dan setelah dari sana, saya melayani dipindahkan di resort Sarimatondang. Dan di sana pun saya melayani 6 tahun. Baru setelah itu saya dipindahkan ke Jakarta di resort Cikoko. Dan di sini juga saya melayani 5 tahun. Dan setelah itu saya juga dipindahkan di resort Bekasi. Dan di sana juga saya melayani 5 tahun. Ya, dan setelah itu saya dipindahkan ke resort Batam di Kepulauan Riau. Di sana juga saya melayani 5 tahun. Dan setelah itu saya dipindahkan lagi balik ke resort Cempaka Putih, Jakarta. Di sana saya melayani 4,5 tahun. Dan setelah itu saya dipindahkan ke resort Salemba, yang pada waktu itu masih resort yang baru. Dan di sana saya melayani lebih kurang 1 tahun lamanya. Jadi demikianlah pelayanan saya di Panjang ya Bapak GKPS. Pendeta. Lumayan pengalaman perjalanannya. Ya, Bapak Pendeta mengapa memilih menjadi pendeta di GKPS? Apakah waktu dulu ada pilihan karir yang lain mungkin, tapi kenapa akhirnya pendeta yang dipilih? Iya, pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab sebenarnya, tapi sulit. Tapi mungkin melalui kesaksian saya ini, saya bisa menjawab demikian. Semenjak saya duduk di bangku sekolah SMA kelas 3, saya didorong hati saya bagaimana supaya saya menjadi seorang pendeta. Dan dorongan itu saya tidak tahu dari mana. Akhirnya saya mencoba mengikuti testing ujian masuk di Sekolah Tinggi Teologia STT HKBP Pematang Siantar. Dan hasilnya menang di sana. Dan kemenangan itu menjadi suatu sukacita besar bagi saya. Oleh karenanya saya sudah memutuskan diri untuk sekolah di sana, begitu. Dan tidak ada lagi niat untuk mengikuti tes-tes ujian di perguruan tinggi yang lain. Cukuplah di STT HKBP. Ya. Menurut pengalaman Bapak Pendeta sepanjang 33 tahun melayani jadi pendeta, apa yang paling menguatkan Bapak Pendeta? Pastinya kan perjalanannya nggak mudah ya untuk Betul. memberitakan firman Tuhan, untuk menggembalakan jemaat juga gitu bertahun-tahun. Apa yang paling menopang? Iya, kalau pengalaman saya bagi saya selama pelayanan ini, dukungan ataupun topangan yang begitu besar saya rasakan adalah topangan daripada Tuhan Allah. Karena kalau saya sendiri merasakan diri saya, siapalah saya ini? Penuh dengan keterbatasan, banyak kelemahan di dalam diri saya.
Tapi di dalam kelemahan saya itu, dalam keterbatasan saya itu, saya merasakan dan saya percaya Tuhan akan menopang saya dalam menjalankan tugas sebagai pendeta ini. Dan yang kedua, adalah juga topangan dari keluarga. Ya, itu juga sangat saya rasakan, di mana keluarga selalu mendoakan saya dan selalu mendampingi saya hampir di semua pelayanan saya begitu. Dan yang ketiga, dan ini yang paling berkesan bagi saya, topangan saya juga datang dari jemaat yang saya layani. Jadi di mana saya merasakan dua jemaat juga ikut menopang saya, mendukung saya dalam pelayanan dimanapun saya melayani. Ya, Bapak Pendeta, adakah mungkin ayat atau lagu yang paling menguatkan Bapak Pendeta, atau mungkin ada situasi tertentu yang berat lalu ayat atau lagu ini jadi kekuatan gitu buat Bapak Pendeta? Kalau lagu favorit bagi saya dan yang sering saya nyanyikan, ya itu adalah dari Haleluya nomor 121. Yesus goluh nitonduyu, hamdo hapurusan kin. Itu selalu. Ya, baru yang kedua mengenai soal ayat emas bagi saya, ya di setiap pelayanan saya tetap mengingat apa yang tertulis di dalam Kolose 3, ayatnya yang ke-23. Ya, di sana jelas dikatakan seperti ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia. Bukan untuk manusia. Kira-kira begitulah isi daripada nats itu. Dan itu yang selalu memotivasi saya, mendorong saya untuk melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Pendeta, sekarang kan udah memasuki masa pensiun. Waktu menjelang masa pensiun itu pernah mengalami mungkin kekhawatiran kah, atau apa yang jadi perasaan Bapak Pendeta saat itu? Perasaan saya ditanya sebenarnya tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa gelisah. Bahkan sebaliknya, saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena saya rasakan, ya, saya bisa mengakhiri pelayanan saya di gereja Tuhan, ya, secara organisasi. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa bagi saya. Ya, karena memang saya tahu tidak semua pendeta, tidak semua hamba Tuhan itu bisa sampai kepada masa pensiunnya. Ya, tapi kalau saya sampai kepada pensiun seperti itu, itulah suatu kebahagiaan sukacita bagi saya. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi saya. Terus setelah menjalani kira-kira beberapa bulan, ini kan sudah dari Desember, berarti udah beberapa bulan, bagaimana rasanya nih di masa pensiun perasaannya sekarang? Iya, kalau perasaannya ya biasa-biasa saja. Sama aja ya berarti? Sama saja ya. Apalagi ya sebenarnya kalau saya katakan itu, saya saksikan ya, ada nilai baiknya bagi saya pandemi COVID-19 ini. Di mana kita tahu pandemi COVID ini membuat kita banyak bekerja, banyak melayani dari rumah. Begitu ya. Baik itu sermon dari rumah lewat Zoom. Baik itu PA seksi wanita, seksi bapak, seksi pemuda, sekolah minggu, juga lansia, semuanya dari rumah begitu. Nah, jadi artinya bahwa mulai dari bulan Maret, karena disitulah mulai kita COVID ini dirasakan, saya sudah mulai dilatih sebenarnya. Dari sana saya sudah MPP sebenarnya, sudah pensiun. Tapi itu masih latihan-latihan bagi saya. Jadi saya sudah terlatih. Jadi bukan mulai Desember, tapi sudah mulai dari bulan Maret itu saya sudah dimulai untuk bisa melayani dari rumah. Mungkin ada rencana khusus nggak setelah masa pensiun ini, aku mau ngapain ya gitu? Apakah tetap melayani mungkin atau ada hal-hal yang lain? Ya, yang pasti
Saya menganggap pensiun itu hanya dari segi organisasi gereja. Saya pensiun dibebas tugaskan. Tapi kalau hakiki daripada pelayanan itu, ya saya tetap siap. Kalau saya dibutuhkan, ya kalau saya dibutuhkan saya siap kapan saja. Karena memang itulah panggilan bagi saya menurut iman Karena saya. pelayanan tetap seumur hidup ya Bapak Pendeta. Betul. Mungkin yang terakhir, ada nggak hal tertentu yang Bapak Pendeta mau sampaikan buat jemaat GKPS? Mungkin pesan kesan. Yang pertama-tama, dan ini khusus dulu kepada saudara-saudara saya, pendeta, full timer yang masih aktif hingga pada saat ini. Ya. Bagaimana supaya kita benar-benar ya melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dari hati kita sendiri. Artinya kita betul-betul mengutamakan pelayanan inilah, pelayanan di gereja lah. Nah, seperti saya ya saya bukan apa-apa, saya saksikan ini, saya sering tidak mengikuti kegiatan keluarga, kegiatan rumah apa di keluarga saya, karena ada pelayanan ini sendiri. Jadi saya mengutamakan ini. Dan perlu juga saya katakan lagi bahwa memang pelayanan ini di desa dan di kota sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Yang dibutuhkan dalam pelayanan ini adalah pelayanan dari hati, pelayanan yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai soal perhatian jemaat, ya kepedulian jemaat. Baik di kota, ya di desa, baik di kota. Saya merasakan sama juga. Di desa pun kepedulian jemaat itu kepada pendetanya luar biasa loh. Dan itu sudah saya rasakan ketika saya melayani di pedesaan, baik di Sipituhuta, baik di Serimatondang. Walaupun bentuknya perhatian itu bisa berbeda. Ya saya terima dengan di kota. Kalau di desa, ya perhatian kepedulian jemaat itu memang betul-betul mereka memperhatikan kebutuhan daripada pendetanya. Dan saya tidak pernah merasa kekurangan. Apa yang ada bagi jemaat itu diberikan kepada hamba Tuhannya, kepada pendetanya. Seperti contoh, ya, seperti contoh. Mereka memberikan apa yang ada bagi mereka. Sayur yang ada, mungkin panen sayur, dikasih pendeta diantar ke rumah. Ada buah-buahan, ya panen mereka dikasih sama pendeta seperti jeruk contohnya. Nah, ada itu ternaknya ayam, oh itu juga dikasih sama pendetanya. Baru panen ya padi, berasnya dikasih sama pendeta. Artinya memang kepedulian jemaat itu luar biasa loh sama pendetanya. Ya hanya saja seperti tadi, mungkin jemaat itu melihat kesungguhan kita dalam melayani. Itu saja sebenarnya. Kalau kepedulian jemaat, kebutuhan pendeta akan disediakan oleh jemaat. Dan di kota juga demikian. Walau bentuknya berbeda. Gak ada kan ternak di sini kan. Nah itu pun ada. Ada yang ngasih roti, contohnya kalau itu yang mereka beli bawa. Ada memberikan ya makanan, ya membungkus makanan, ada yang beri materi. Pokoknya perhatiannya jemaat kepada pendeta itu luar biasa. Ya baik di desa, baik di kota. Luar biasa. Dan saya selama saya melayani sebagai pendeta, saya rasakan kebutuhan saya dicukupkan oleh jemaat yang saya layani. Dan itu juga merupakan berkat daripada Tuhan Allah. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada ya saudara-saudara saya full timer yang masih aktif hingga pada saat ini. Dan kepada jemaat saya juga berpesan bagaimana supaya jemaat ini tetap membuka dirinya untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daripada pendetanya. Ya, apalagi ya kita lihat seperti kami ini yang sudah pensiun ini, ya bagaimana caranya mereka memperhatikan kami ya tentu lewat pengurus yayasan yaitu YKP 4 GKPS ini. Supaya melalui yayasan ya YKP 4 ini kami bisa diperhatikan yang pensiun-pensiun ini. Jadi demikianlah yang saya bisa sampaikan pesan untuk saudara-saudara saya full timer GKPS
dan demikian juga kepada jemaat yang saya kasihi dan yang saya cintai. Bapak Pendeta, terima kasih banyak untuk ceritanya, pelayanan yang sangat panjang dan juga pastinya banyak lika-liku yang terjadi, tapi puji Tuhan bisa sampai di tahap pensiun gitu. Yang menurut Bapak Pendeta tadi, tahap pensiun ini menjadi suatu berkat karena mungkin nggak semua orang juga bisa sampai di tahap ini. Gitu ya. Ya kiranya Bapak Pendeta tetap setia melayani walaupun udah dibebas tugaskan, tapi setiap dibutuhkan selalu siap sedia. Betul. Ya, kiranya Tuhan juga terus memelihara. Ya, itu aja mungkin wawancara kita. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Terima kasih. GKPST